Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dion Kusuma, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan objek 9, yaitu kepemimpinan dalam organisasi, dengan studi kasus, transisi, gaya kepemimpinan di koperasi sejahtera mandiri. Presentasi ini akan menguraikan konsep kepemimpinan, membedah kasusnya, lalu menjawab 3 pertanyaan yang diajukan pada soal ujian. Pembahasan saya susun dalam 5 bagian, yaitu yang pertama ada konsep dasar kepemimpinan sebagai pijakan teori, kedua ada duduk perkara kasus koperasi, ketiga perbandingan karakteristik gaya kepemimpinan Pak Slamet dan Bu Ratna, keempat kondisi yang membuat gaya otoriter atau partisipatif lebih efektif, dan yang terakhir yaitu rekomendasi bagi Bu Ratna agar kecepatan pengambilan keputusan tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip partisipatif yang ia yakini. Sebelum masuk ke kasus, mari kita samakan pemahaman terlebih dahulu. Robbins dan Jones mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan Ivashevich dan Matheson menambahkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memakai pengaruh dalam situasi organisasi sehingga menghasilkan efek yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan yang menantang. Sementara G.R. Terry menegaskan unsur kesukarelaan, yaitu mempengaruhi orang lain agar secara sukarela berjuang mencapai tujuan kelompok. Tadi ketika definisi tersebut kita dapat menarik 3 unsur ini, yaitu adanya pengaruh, adanya pengikut yang bersedia bergerak, dan ada tujuan bersama. Yang membedakan seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya bukanlah ada atau tidak pengaruh, melainkan cara pengaruh ini dijalankan. Cara itulah yang kita sebut sebagai gaya kepemimpinan, dan justru di titik inilah kasus koperasi senjata mandiri bermula. Kasusnya dapat kita runut dalam 5 tahap. Tahap pertama yaitu selama belasan tahun koperasi dipimpin Pak Slamet dengan gaya otoriter namun disegani. Hampir seluruh keputusan strategis ditentukan sendiri olehnya dan pendekatan ini terbukti efektif ketika koperasi masih berskala kecil. Tahap kedua yaitu Pak Slamet pensiun dan digantikan oleh Bu Ratna, seorang pemimpin muda. Tahap ketiga, Bu Ratna menerapkan gaya partisipatif dan transformasional, yang dimana setiap keputusan dibahas bersama dan seluruh suara diberi ruang. Tahap keempat menjadi titik panas ketika sebuah keputusan investasi penting tertunda selama 2 bulan karena Bu Ratna bersikeras melibatkan seluruh perwakilan anggota. Sementara pengurus senior menuntut keputusan yang cepat. Tahap yang terakhir yaitu rapat anggota tahunan yang akan datang akan mengevaluasi efektivitas gaya kepemimpinan beliau. Inti persoalannya adalah benturan antara ekspektasi kecepatan yang diwarisi dari kepemimpinan lama dengan tuntutan legitimasi dan keterlibatan pada kepemimpinan yang baru. Ada 4 akar ketegangan yang dapat saya identifikasi. Yang pertama ada kesenjangan ekspektasi, yang dimana pengurus senior terbiasa dengan keputusan instan sehingga gaya baru dianggap lambat. Yang kedua ada kesenjangan generasi, di mana anggota muda merasa dihargai dan dilibatkan, sedangkan anggota lama merasa kehilangan arah yang pasti. Ketiga, ada beban koordinasi yang melonjak karena seluruh perwakilan anggota dilibatkan pada setiap isu. Terakhir, itu yang paling mendasar, belum adanya aturan main yang menentukan keputusan mana yang boleh diputus cepat dan mana yang wajib dimusyawarahkan. Perlu digarisbawahi, persoalannya bukan terletak pada benar atau salahnya seorang pemimpin, melainkan pada kecocokan gaya dengan situasi dan kesiapan anggota. Untuk jawaban pertanyaan pertama pada soal ujian, yaitu eh, perbandingan karakteristik gaya kepemimpinan keduanya berdasarkan teori yang relevan. Saya akan membandingkan dalam 5 dimensi, yaitu dari sisi kewenangan, Pak Slamet bersandar pada legitimasi jabatan, wibawa personal, dan senioritas. Dalam tipologi Weber ini mendekati tipe karismatik sekaligus tradisional. Bu Ratna bersandar pada mandat formal hasil regenerasi organisasi serta daya tarik visinya yang termasuk tipe legal atau rasional. Dari sisi pola mengambil keputusan, Pak Slamet bersifat sentralistik dan sepihak. Dalam penelitian Lewin, Lippitt, dan White, ini merupakan tipe otoriter di mana partisipasi anggota tidak dikehendaki karena tugas dan prosedur didiktekan oleh pemimpin. Dalam matrik Jones-Owens, ia termasuk tipe autokratis yang kewenangannya bersumber pada posisi dan kekuasaan. Sebaliknya, Bu Ratna konsultatif dan kolektif, sesuai tipe demokratis yang memandang manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, serta tipe
partisipatif yang secara terbuka mengajak pengikutnya untuk turut serta. Dari sisi arah komunikasi, Pak Slamet satu arah dan instruktif, sedangkan Bu Ratna dua arah dan dialogis. Dari sisi orientasi, Pak Slamet berorientasi tugas dan hasil jangka pendek dan cenderung transaksional, sedangkan Bu Ratna berorientasi manusia dan visi jangka panjang, yang mencakup empat ciri kepemimpinan transformasional menurut Bas, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Dampaknya pun berbeda. Gaya Pak Selamat menghasilkan kecepatan dan ketertiban, tetapi menunjukkan ketergantungan pada fitur kepemimpin dalam banyak kaderisasi. Sedangkan gaya Bu Ratna menumbuhkan komitmen dan rasa memiliki, tetapi membuat proses melambat dan biaya koordinasi meningkat. Perbandingan tadi berpijak pada empat lensa teori. Yaitu ada empat teori, yaitu menurut penelitian Lewin Lipin dan White tentang tipe otoriter dan demokratis, tipe tipologi kewibawaan Max Weber, dan matriks kepemimpinan dari John Owens, serta teori kepemimpinan transformasional dari Bass dan Avolio. Satu catatan penting, gaya partisipatif Bu Ratna sesungguhnya paling selaras dengan jati diri koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Artinya, partisipasi anggota bukan sekedar pilihan, melainkan prinsip yang melekat pada bentuk badan usahanya tersebut, yaitu koperasi. Lalu untuk pertanyaan kedua, dalam kondisi apa gaya otoriter lebih efektif dibandingkan gaya partisipatif dan sebaliknya? Gaya otoriter lebih efektif ketika organisasi berada dalam situasi krisis atau darurat yang menuntut keputusan seketika. Ketika tugas bersifat rutin, terstruktur, dan jelas prosedurnya. Lalu, ketika kematangan anggota masih rendah sehingga mereka membutuhkan arahan, dan ketika organisasi masih kecil dengan rentang kendali pendek, sebagaimana koperasi ini pada masa awal. Ketika menyangkut kepatuhan hukum, risiko besar atau konflik internal yang membutuhkan ketegasan, serta ketika informasi dan keahlian memang terpusat pada pemimpin. Sebaliknya, gaya partisipatif lebih efektif ketika anggota sudah kompeten, berpengalaman, dan bermotivasi tinggi. Lalu ada ketika masalah kompleks dan tidak terstruktur sehingga membutuhkan banyak sudut pandang. Lalu ketika penerimaan dan komitmen anggota menentukan keberhasilan pasangan keputusan. Lalu ketika organisasinya berbasis anggota seperti koperasi, di mana legitimasi adalah modal utama. Ketika memang waktu tersedia, dan yang terakhir ketika organisasi membutuhkan inovasi serta kaderisasi untuk keberlanjutannya. Kesimpulan ini jelas, tidak ada gaya unggul secara mutlak. Keunggulan selalu ditentukan oleh kecocokan gaya dan dengan situasi yang dihadapi. Kesimpulan tadi dapat kita uji dengan tiga lensa kontingensi. Yang pertama ada model EPC dari Fielder, menyatakan bahwa pemimpin berorientasi tugas unggul pada situasi yang sangat menguntungkan atau sangat tidak menentukan. Sedangkan pemimpin berorientasi hubungan unggul pada situasi menengah. Kondisi koperasi saat ini dengan hubungan pimpinan organisasi yang diuji justru pada situasi menengah tersebut, sehingga gaya Bu Ratna sebenarnya tepat. Lalu yang kedua ada teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard yang menambahkan bahwa gaya harus menyesuaikan kesiapan pengikut. Sementara model normatif Fromm, Yeton, dan Jago memberi alat praktis untuk memilih derajat partisipasi berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu tuntutan mutu keputusan, kebutuhan penerimaan dari bawahan, dan ketersediaan waktu. Teori 4 goal dari host melengkapi juga bahwa gaya yang direktif cocok untuk tugas yang ambigu, sedangkan gaya partisipatif cocok untuk anggota yang berkarya tinggi. Tanya ketiga, bagaimana Bu Ratna dapat menyeimbangkan kecepatan pengambilan keputusan dengan prinsip partisipatif yang ia yakini? Saya mengajukan 6 rekomendasi untuk Bu Ratna. Yang pertama ada klasifikasikan keputusan. Lalu yang dimana menyusun matriks kewenangan yang membedakan keputusan operasional, taktis, dan strategis, lengkap dengan batas waktu penyelesaian masing-masing. Yang kedua, pilih derajat partisipasi secara sadar dengan model forum Yeton. Tidak semua isu perlu dibawa ke forum pleno, sebagian cukup melalui konsultasi terbatas. Yang ketiga, terapkan partisipasi representatif. Bentuk komite investasi berisi wakil pengurus, anggota senior, dan anggota muda dengan mandat yang tenggat dan jelas, sehingga suara anggota tetap terwakili tanpa harus mengumpulkan semua orang berkali-kali. Keempat, yaitu mengadakan rapat berbatas waktu. Bagikan data dan agenda sebelum rapat, tetapkan durasi, dan tutup rapat dengan keputusan.
bukan dengan diskusi tanpa ujung. Kelima, rangkul pengurus senior. Posisikan mereka sebagai dewan penasihat dan mentor sehingga pengalaman panjang mereka menjadi aset, bukan sumber resistensi. Yang terakhir, ukur dan laporkan. Pantau waktu penyelesaian keputusan, tingkat kehadiran anggota, dan hasil usaha agar Burata memiliki bukti objektif pada rapat anggota tahunan. Tadi keenam rekomendasi tadi, instrumen yang paling menentukan adalah matriks hasil keputusan. Keputusan operasional yang rutin dan berulang cukup diselesaikan oleh manajer atau pengelola dalam waktu yang paling lama 3 hari dengan gaya direktif dan delegatif. Lalu keputusan taktis yang berdampak menengah diselesaikan pengurus bersama komite ad hoc paling lama 2 minggu dengan gaya konsultatif. Sedangkan keputusan strategis yang menyangkut modal anggota diputuskan melalui rapat anggota atau forum perwakilan. Terjadwal paling lama 30 hari dengan partisipasi penuh. Jika diterapkan pada kasus pada soal, keputusan investasi yang tepat untuk 2 bulan seharusnya masuk kategori strategis dengan jadwal yang pasti. Komite investasi menyiapkan kajian dalam 2 minggu, kemudian forum perwakilan anggota memutuskan pada rapat khusus, sehingga dengan cara ini partisipasi tetap utuh, tetapi tingkat waktu terkendali. Ini merupakan jawaban atas dilema kecepatan versus partisipasi. Dari seluruh pembahasan di atas, ada 3 pesan utama. Yang pertama, tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik secara mutlak. Gaya Pak Slamet dan Bu Ratna sama-sama sah, dan yang menentukannya adalah kesesuaiannya dengan situasi, sifat tugas, serta kesiapan anggota. Yang kedua, partisipasi adalah jati diri koperasi. Sehingga meninggalkan gaya partisipatif berarti mengingkari prinsip pengelolaan demokratis yang menjadi dasar berdirinya koperasi. Yang ketiga, struktur justru membuat partisipasi menjadi cepat. Kelambatan yang terjadi bukan akibat partisipasi, melainkan akibat partisipasi yang berjalan tanpa aturan main. Demikian presentasi saya mengenai objek 9 pada soal ujian tersebut. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.